Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, para santriwan santriwati Mahad Yaumi rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya ingin mengajak diri saya dan juga jamaah sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita beragam nikmat-Nya. Dan nikmat terbesar yang Allah taala berikan kepada kita yaitu nikmatul Islam wal iman. Karena sesungguhnya nikmat ini yaitu nikmat Islam, nikmat iman adalah nikmat yang paling besar dan nikmat yang hanya Allah taala berikan secara khusus kepada orang-orang yang dicintainya saja. Dan diantara dalil yang menunjukkan demikian adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah taala memberikan bagian harta dunia kepada siapa yang ia cintai maupun tidak ia cintai. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan harta dunia itu kepada siapapun, ya, entah orang itu mukmin ataupun kafir, entah orang itu taat kepada Allah ataupun bermaksiat kepada Allah, semuanya mendapatkan harta duniawi. Kemudian dalam lanjutan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yu'til imana illa man yuhib." Dan Allah Ta'ala tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang dicintainya saja. Dalam riwayat yang lain, وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. Dan Allah Ta'ala tidak melimpahkan, tidak memberikan agama Islam ini kecuali kepada orang yang dicintainya saja. فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ. Maka barang siapa yang diberi nikmat agama Islam, maka sungguh Allah Ta'ala itu benar-benar mencintainya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, nikmat selanjutnya adalah nikmat kesehatan. Marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan. Allah Ta'ala masih menjaga kesehatan kita. Kita dapati di luar sana banyak ya manusia dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang terserang wabah COVID-19, dan sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kesehatan kita dan menghindarkan dari wabah tersebut. Maka nikmat kesehatan yang ada pada diri kita adalah nikmat yang sudah semestinya banyak kita syukuri. Kemudian selanjutnya kaum muslimin dan muslimat, para santriwan santriwati Mahad Yaumi hafizakumullah, ketahuilah bahwasanya di antara nikmat Allah Ta'ala ya kepada kita semua dan kepada antum dan antuna semua adalah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memilih suatu pondok pesantren, suatu mahad dalam rangka mempelajari ilmu syar'i, dalam rangka mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, mempelajari bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Kenapa saya katakan itu adalah suatu nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena perlu dipahami bahwasanya tidak semua orang dan tidak semua anak itu mendapatkan kemudahan untuk memilih pondok pesantren sebagai tempat belajarnya. Kita dapati ya di luar sana banyak sekali anak-anak yang jauh dari agama. Banyak sekali anak-anak yang tidak tergerak hatinya dan juga hati orang tuanya ya untuk belajar di pondok pesantren. Nah, maka ya kaum muslimin dan muslimat, adik-adik semua santriwan santriwati Mahad Yaumi rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memperbanyak syukur kita karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk memilih pondok pesantren dan untuk belajar di dalamnya. Kemudahan ini tidak lain adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kebaikan, maka Allah taala akan mudahkan bagi dia untuk memahami agama Islam ini. Artinya apa? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang dimudahkan untuk mempelajari ilmu syar'i, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari As-Sunnah, mempelajari bahasa Arab, ya, itu tanda bahwasanya Allah taala menginginkan kebaikan pada diri kita semua. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya pada pertemuan kali ini saya ingin membahas satu adab, ya, yang berkaitan dengan adab thalibul ilmi, adab seorang penuntut ilmu syar'i. Ini penting sekali, ya, pembahasan tentang bagaimana kasih adab dan perilaku seorang penuntut ilmu syar'i sekali. Ya, pembahasan yang sangat penting sekali karena ini, ya, berkaitan dengan keberkahan suatu ilmu. Apabila seorang penuntut ilmu syar'i dia itu mengetahui tentang adab, tentang etika, ya, dalam menuntut ilmu syar'i, maka ilmunya insya Allah akan menjadi berkah. Tetapi seorang penuntut ilmu syar'i yang jauh dari adab, ya, maka dia itu pun jauh dari keberkahan ilmu. Maka dengan mempelajari adab, insya Allah ilmu kita akan menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ya ibna akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilma." Artinya, wahai anak saudaraku, pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum engkau mempelajari ilmu. Pelajari adab terlebih dahulu, adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, adab kepada gurunya, adab dalam menuntut ilmu syar'i ketika di kelas dan seterusnya. Adab kepada orang tua, adab berbicara, dan adab-adab sehari-hari. Itu perlu diketahui oleh seorang penuntut ilmu syar'i. Agar apa? Agar dia tahu bagaimanakah caranya beretika yang baik, berperilaku yang baik, dan agar ilmunya menjadi berkah untuk dirinya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebelum kita membahas tentang, ya, tema kita, saya ingin menyampaikan suatu kisah yang saya lihat, ya. Sekitar 1 tahun yang lalu saya melihat ada beberapa potong video, ya. Ada suatu kelas di mana di situ ada gurunya dan ada murid-muridnya. Saya saksikan di video itu seorang guru menerangkan di kelas, ya, di depan papan tulis begitu, ya. Kemudian dari video itu nampak ada anak yang sedang duduk dan mengangkat kakinya di atas meja, ada anak yang tidur, ya, ada anak yang dia itu ngobrol dengan temannya kanan kiri, ada anak yang makan minum, ya, ada yang merokok dan sebagainya. Itu di ruang kelas, ya. Dan guru sedang mengajar. Kemudian di video lainnya ada guru yang dia itu masuk kelas, kemudian murid-muridnya yang laki-laki itu mencandainya, menertawakannya, mendorongnya, dan gurunya memang fisiknya kecil begitu, ya. Nah, video-video seperti itu menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak memiliki adab dalam menuntut ilmu syar'i, khususnya lagi, ya, adab dalam menuntut ilmu, khususnya lagi adab kepada gurunya, ya. Ada anak-anak yang bisa dikatakan krisis moral, krisis akhlak terhadap gurunya, dan itu akan berpengaruh ke depannya terhadap apa? Ya, terhadap bagaimana dia mendapatkan ilmu dan bagaimana ilmu itu akan bermanfaat untuk dirinya. Semakin jauh seorang, ya, penuntut ilmu dari adab, maka semakin jauh dia dari keberkahan ilmu dan kebaikan ilmu. Pada dasarnya ilmu itu bermanfaat. Pada dasarnya ilmu itu akan, ya, bisa memberi kebaikan dan keberkahan, ya. Tetapi apabila orang yang mempelajarinya adalah orang yang jauh dari akhlak, jauh dari adab, jauh dari etika, maka, ya,
ilmunya tak bermanfaat ya, dan keberkahan pun jauh dari anak tersebut. Maka kita akan mempelajari salah satu adab dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu adab terhadap guru. Adab terhadap guru. Adab talib ma'a mu'allimihi. Adab seorang penuntut ilmu syar'i terhadap gurunya. Kaum muslimin dan muslimat, para santriwan santriwati Ma'had Yaumi rahimani wa rahimakumullah, harus kita pahami secara mendasar bahwasanya Islam itu memuliakan ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu berbeda dengan ilmu-ilmu dunia lainnya. Ilmu syar'i adalah ilmu yang membawa kemaslahatan duniawi dan juga ukhrawi. Oleh karena itu tidak bisa disamakan ya kedudukan ilmu syar'i dengan kedudukan ilmu lainnya, dan tidak pula bisa disamakan antara orang yang berilmu syar'i dengan orang yang tidak berilmu syar'i. Kedudukannya berbeda. Ya. Ilmu syar'i memiliki keutamaan yang banyak sekali, memiliki fadilah yang banyak sekali. Ya. Dan di antara fadilah atau keutamaan dari ilmu syar'i adalah orang yang mempelajarinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, ya, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Nah, ini satu fadilah saja itu sebetulnya sudah mencukupi bahwasanya siapapun yang berusaha untuk menuntut ilmu syar'i dengan baik, maka jalannya ke surga itu akan semakin mudah, semakin terang. Ya. Artinya apa? Artinya menuntut ilmu syar'i, mendalami ilmu syar'i, menghafalkan Al-Quran, ya, mempelajari ilmu Al-Quran, As-Sunnah, hadis-hadis Nabi, bahasa Arab yang akan menunjang pemahamannya terhadap pemahaman Islam yang bagus, ya. Mempelajari itu semua akan mendatangkan kepada kita manfaat yang besar, bukan hanya di dunia tapi juga di ukhrawi. Nanti di ukhrawi akan memuluskan jalan kita untuk masuk surga. Maka ya, karena ilmu syar'i adalah ilmu yang mulia, ilmu yang tinggi, ya. Oleh karena itu sudah semestinya bagi seorang muslim itu membedakan kedudukannya. Ilmu syar'i ya itu memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Dan juga orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, ya, para kiai, para ustadz, para ulama, ya, mereka memiliki kedudukan yang tinggi, yang mulia. Maka sudah semestinya kita memperlakukan mereka dengan apa? Dengan mulia. Kita memuliakan mereka, kita menghormati mereka seperti itu. Ya. Islam adalah agama yang memuliakan ilmu dan memuliakan ahli ilmu. Di antara dalil yang menunjukkan demikian adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Wa innal ulama warasatul anbiya." Para ulama, orang-orang yang mendalami ilmu syar'i dan mereka sangat paham sekali terhadap ilmu syar'i, mereka dikatakan oleh Nabi sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang emas ataupun uang perak. Mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak. Wa innama warathul ilma, mereka mewariskan ilmu syar'i kepada kita semua. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, maka barang siapa yang mengambil bagian ilmu, mempelajari ilmu syar'i, mendalami ilmu syar'i, ya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang cukup untuk kebaikan dan kebahagiaannya di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat, para santriwan santriwati Ma'had Yaumi rahimani wa rahimakumullah, saya ingin menyampaikan beberapa kisah tentang para salafun salih, bagaimanakah mereka itu memuliakan orang-orang yang berilmu, ya.
Bagaimanakah mereka para salafun saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, para ulama memuliakan gurunya. Ya. Disebutkan di dalam Mustadrak Al-Hakim, ya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam At-Tabarani tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Ya. Ya. Tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Suatu ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu itu mensolati jenazah sahabatnya. Ada jenazah kaum muslimin dan Zaid bin Thabit ini sebagai seorang sahabatnya itu mensolatinya. Seusai mengerjakan salat, Zaid bin Thabit itu meminta kepada para jamaah yang hadir di situ ya untuk mengambilkan baghlah ya ataupun untanya diambil begitu. Nah, di situ ada Abdullah bin Abbas. Siapa itu Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas itu adalah anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya paman namanya Abbas. Nah, Abbas ini punya anak, di antara anaknya adalah yang bernama Abdullah bin Abbas ya. Jadi Abdullah bin Abbas itu anak paman Nabi. Ketika melihat bahwasanya Zaid bin Thabit ini ya ingin pergi dan menaiki untanya ya, maka Zaid bin Thabit ini bersegera ya ke untanya tersebut, kemudian memeganginya ya. Memegangi ya unta tersebut dan mempersilahkan kepada Zaid bin Thabit ya radhiyallahu taala anhuma untuk menaiki kendaraannya tersebut. Sampai pada akhirnya Zaid bin Thabit ini naik ke atas untanya atau baghlahnya begitu. Naik ke atas ya. Dan untanya itu dipegangi oleh ya Abdullah bin Abbas ya. Maka ya Zaid bin Thabit ini mengatakan ya tidak usahlah kamu melakukan yang demikian itu wahai anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sudah biarkan saja, saya bisa sendiri begitu. Saya bisa naik sendiri, enggak usah dipegangi begitu ya. Karena apa? Karena segan ternyata yang memegangi untanya itu adalah anak paman Nabi ya. Salah satu dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Abdullah bin Abbas mendengar demikian? Ya, beliau mengatakan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, "Hakadha umirna bi ulama'ina." Demikianlah kami diperintahkan ya untuk memuliakan para ulama kami. Demikianlah kami diperintahkan untuk memuliakan orang-orang yang berilmu di antara kami ya. Ini ya bagaimana seorang Abdullah bin Abbas memuliakan sahabat senior Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau naik untanya, dipegangi itu untanya sehingga Zaid bin Thabit itu bisa ya naik dengan mudah begitu dan untanya tidak lari dan sebagainya gitu. Naik. Yang menjadi catatan bagi kita adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan hakadza umirna ya an naf'al bi ulama'ina. Demikianlah kami diperintahkan ya untuk memuliakan, untuk menghormati para ulama kami, para ahli ilmu kami. Ya, dimuliakan, ya, dihormati sekali. Ya. Kalau ya di tempat kita barangkali ya nggak ada unta. Kita dapati sebagian pondok kalau ada seorang ustadznya atau kiainya keluar dari masjid misalnya, ada muridnya yang ya menyiapkan sandalnya di situ. Ini bagian dari apa? Memuliakan guru, memuliakan kiai. Nah. Kemudian Zaid bin Thabit ya melihat yang demikian dan mendengar yang demikian, ya, beliau meminta kepada Abdullah bin Abbas untuk mengulurkan tangannya, ya. Sehingga Abdullah bin Abbas ini pun akhirnya mengulurkan tangannya, lalu Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma itu ya mencium tangan Abdullah bin Abbas, dicium tangannya ya. Dan mengatakan hakata umirna an naf'al bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami diperintahkan untuk memuliakan ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah-kisah yang seperti ini, yaitu mereka para salafun salih itu memuliakan, menghormati orang-orang yang berilmu
di antara mereka. Itu banyak sekali, ya. Saya akan sebutkan kisah tentang Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i itu adalah salah satu murid dari Imam Malik, ya, rahimahullahu taala. Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika berada di majelisnya Imam Malik, ya. Jadi Imam Syafi'i itu dulu berguru kepada Imam Malik rahimahullah taala, duduk di majelisnya, belajar dari Imam Malik. Bagaimanakah sikap Imam Syafi'i ketika menjadi murid Imam Malik rahimahullah taala? Beliau menceritakan, kuntu atasaffahu al-waraqah baina yaday Malik, ya. Saya membuka-buka lembaran buku, ya, di depan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik, duduk di depan Imam Malik, begitu, ya. Dan Imam Syafi'i membuka-buka lembaran, begitu kan? Ganti halaman. Bagaimana cara membuka halamannya? Kuntu atasaffahul waraqah baina yadi Malik safhan raqiqan. Saya membukanya dengan lembut, pelan sekali. Haibatan lahu di alla yasma'a waqtaha. Ya. Dibukanya pelan, ya. Sehingga apa? Ya. Sehingga tidak terdengar berisik, ya. Tidak mengganggu Imam, ya, Malik, begitu. Dan itu karena apa? Ya, bentuk pemuliaan, pengagungan, ya, penghormatan kepada gurunya, yaitu Imam Malik rahimahullahu taala. Sampai sebegitunya. Mau buka buku saja, ya, hati-hati, pelan-pelan sehingga tidak berisik, begitu. Kemudian, ya, kisah lainnya adalah tentang Imam Rabi'ah rahimahullahu taala. Imam Rabi'ah itu muridnya Imam Syafi'i, ya, rahimahullahu taala. Imam Rabi'ah ini mengatakan, wallahi majtara'tu ashrabul ma'a wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Demi Allah, saya tidak berani untuk minum air, ya. Saya tidak berani untuk minum air ketika di kelas, ketika di halaqah, dan Imam Syafi'i itu sedang melihat saya, ya, sedang melihat para muridnya. Haibatan lahu, ya, karena pengagungan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Seorang murid, ya. Dan murid ini kelak pun menjadi imam, yaitu Imam Rabi'ah. Ketika di kelasnya Imam Syafi'i mau minum sajabah, ya, beliau berpikir, ya, nggak berani minum di kelasnya ketika Imam Syafi'i sedang menjelaskan. Demi Allah, saya tidak berani untuk minum air, ya, di kelasnya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i sedang melihat ke murid-muridnya, ya. Ini. Lalu bagaimana kalau misalnya seorang murid di kelas itu, ya, tidak mendengarkan, tidur begitu, matanya tertunduk lesu begitu. Nah, ini tentu ya, kurang sesuai dengan etika seorang penuntut ilmu syar'i. Seorang penuntut ilmu syar'i ketika berada di depan gurunya, dia berusaha untuk menyimak pelajaran gurunya, ya, menghormatinya, ya, memuliakannya, begitu. Dan saya akan sebutkan, ya, ringkasan adab penuntut ilmu syar'i ketika bersama dengan gurunya dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah. Ringkasan dari kitab tersebut adalah di antara adab seorang penuntut ilmu syar'i ketika bersama dengan gurunya, yaitu tawadhu di depan gurunya. Tawadhu, tunduh patuh, ya, tunduh patuh. Tawadhu di depan gurunya. Tidak sombong, ya, tidak gerasa gerusu. Kemudian memuliakan gurunya dan menggambarkan gurunya atau mensifati gurunya dengan kata-kata yang pantas, kata-kata pemuliaan. Artinya apa? Artinya tidak menjelek-jelekan gurunya, ya, baik itu di depan gurunya langsung ataupun di luar kelas. Menghormati, memuliakan gurunya dan tidak, ya, menyebutkan tentang gurunya hal-hal yang buruk seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak melupakan keutamaannya. Maksudnya apa? Guru itu telah memberikan banyak manfaat kepada muridnya, pengajaran dan ilmu kepada muridnya,
maka seorang murid hendaknya mengingat-ingat bahwasanya dia itu ya gurunya tersebut ya telah memberikan banyak manfaat untuk dirinya, tidak melupakan keutamaan si guru. Ya. Kalau seorang penuntut ilmu syar'i itu banyak mengingat tentang keutamaan gurunya, bahwasanya gurunya tersebut telah mengajarinya banyak hal, maka ya akan lebih mudah untuk menghormatinya, mendoakan kebaikan baginya dan seterusnya. Kemudian bersabar terhadap gurunya. Ya. Terkadang ya kita dapati ada guru yang mungkin agak keras begitu ya, ataupun mungkin kalau menerangkan itu mungkin gimana ya, kurang mengasyikan bagi sebagian santriwan mungkin seperti itu. Ya kita bersabar. Selama apa yang diajarkan itu baik, benar ya dan bermanfaat, kita dengarkan, kita menyimak ya. Karena memang tipe guru itu ya beragam ya. Dan seorang penuntut ilmu syar'i apabila ingin mendapatkan ilmu darinya, ya harus bersabar, ya, harus sabar untuk mendengarkan penjelasan gurunya begitu, sehingga dia bisa mengambil ilmu dari gurunya. Kalau nggak sabar terhadap gurunya, ya, maka si anak tersebut ya tidak mendapatkan ilmu darinya. Kemudian bersyukur kepada gurunya atas petunjuk, atas ilmu yang sudah diberikan. Nah ini bersyukur, ya, banyak bersyukur kepada gurunya. Dan mendoakan kebaikan bagi si guru ya. Dulu para salafun saleh itu begitu, seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ya kalau salat itu pasti mendoakan gurunya, yaitu Imam Ahmad rahimahullah taala ya. Jadi salat ya, dan dalam salatnya tersebut beliau mendoakan ampunan untuk gurunya. Dan begitu juga ya Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu mendoakan gurunya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Begitu ya, seorang murid banyak mendoakan kebaikan dan ampunan untuk gurunya. Kemudian selanjutnya beradab dan beretika ketika minta izin ya, kepada gurunya. Seorang murid misalnya di kelas ingin minta izin kepada gurunya. Nah, ada etikanya ya, tidak langsung keluar kelas begitu ya. Ada etikanya, mengangkat tangan, minta izin, mau keluar keperluannya begini, misal ke kamar mandi, kalau dibolehkan silahkan begitu ya. Kemudian lembut dalam bertutur kata ketika tanya jawab ya, ketika ngomong dengan ustaz ya. Ini juga penting ya, ketika ngobrol dengan ustaz itu tutur katanya itu santun, lembut seperti itu ya. Dan berikutnya tidak memotong perkataan ustaz ya, tidak memotong perkataan ustaz, tidak menyela perkataan ustaz. Ketika ustaz sedang menerangkan di kelas ya, tidak menyela perkataannya ya, mendahului perkataannya, tidak. Tetapi apa? Ya, mendengarkan perkataan beliau. Apabila ingin menyampaikan sesuatu, angkat tangan dulu, apabila dipersilahkan baru setelah itu ngomong. Nah, itu diantara adab-adab yang berkaitan dengan adab thalibil ilmi, adab seorang penuntut ilmu syar'i kepada gurunya. Ala kulli hal ya, intinya adalah seorang penuntut ilmu syar'i ya, dimanapun berada dan kapanpun berada ya, memiliki ya kewajiban untuk menghormati gurunya, untuk memuliakan gurunya, karena yang demikian itu akan mendatangkan keberkahan ilmu ya pada diri si murid dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi apabila seorang penuntut ilmu syar'i jauh dari adab, jauh dari etika, maka ilmunya pun ya akan kurang bermanfaat bagi dirinya, dan si anak pun akan jauh dari keberkahan ilmu yang telah dipelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melimpahkan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi diri saya dan juga kepada kaum muslimin muslimat, para santriwan santriwati semuanya. Allahumma amin. Saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.